di antara banyaknya organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di acara Press Talk dengan aku Ana Yunita Gusti yang akan menemani Kamila berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol tentang mengetahui potensi diri dalam organisasi. Oke, halo Kamila. Apa kabar Kak? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin Kamila boleh kenalin diri dulu ya. Kesibukannya apa, pas di Press itu jadi apa gitu. Terima kasih sebelumnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Mila Pertiwi. Sebelumnya di Press aku sebagai Demin atau wakil divisi MO, dan sekarang kesibukannya lagi sibuk skripsian aja sih. Oke nih Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, aku pengen tahu tahun 2023 yang udah mau berakhir ini, apa yang udah Kakak lakuin dan apa yang udah Kakak capai di tahun ini? Alhamdulillah banyak sih kegiatan organisasi aku udah selesai, kegiatan magang aku udah selesai, KKN aku udah selesai. Cuma sekarang lagi lebih fokus ke ini sih, persiapan buat skripsi sama nyicil-nyicil buat portofolio sama pelatihan juga aja sih. Sibuk banget ya Kak? Kayaknya. Oke. Dulu kenapa Kamila memilih Press di antara banyaknya organisasi? Gimana ya? Dulu tuh sebenarnya aku bingung mau ikut organisasi apa, karena waktu itu kebetulan aku join di Press itu kan semester 3. Oke. Jadi kan aku pernah mikir kayak kayaknya kalau aku gak ikut organisasi aku akhirnya dari banyaknya UKM di kampus aku dengar ada organisasi penulisan gitu kan. Dan aku ngerasa kayak ini cocok deh, karena kebetulan kan aku jurusan jurnalistik jadi kan kayak masih masih sama gitu ya kegiatannya, sama-sama nulis gitu. Yaudahlah aku coba ikut masuk Press aja gitu, dan pas join ternyata bagus juga gitu. Oke. Jadi apa nih yang udah Kakak dapetin di Press ini? Sejauh ini banyak banget. Oke, apa tuh Kak? Aku merasa bersyukur banget. Aku bersyukur banget bisa masuk Press tuh karena satu, aku merasa lingkungannya itu enak, ramah, orang-orangnya tuh kayak meluk anggotanya banget gitu. Aku tuh di situ yang merasa kayak kesulitan buat interaksi sama orang. Di Press ini aku belajar banget gimana cara ngadepin orang-orang. Sama kegiatan di tiap harinya itu loh, kayak GD, klinik riset gitu. Itu nambah 2,5 tahunan, dan itu lumayan ngebantu banget gitu di beberapa mata kuliah. Berarti emang join Press ini nggak sia-sia ya Kak? Alhamdulillah. Dan di kehidupan sehari-hari mungkin ada yang bisa diimplementasikan di Press ini. Misalkan kayak dari time management atau gimana gitu. Oh, tentunya sih dari time management ya, karena kan di Press itu banyak banget kegiatan kan. Dan aku tuh ikut beberapa kepanitiaan kan, waktu itu aktif banget ikut beberapa kepanitiaan. Dari situ aku bisa banget gitu ngatur gimana cara buat ngadepin orang ini, dan gimana caranya ngatur waktu. Misal nih, aku dikasih deadline jam sekian harus selesai, itu ngebantu banget di keseharianku dan sampai sekarang. Jadi kayak harus tertata gitu sih. Oke, jadi emang sangat bermanfaat banget ya ikut Press ini, apalagi terkait manajemen waktu dan mungkin passion nih. Aku mau nanya passion. Kamila sudah menemukan passion Kamila di Press ini pas join Press. Passion ya? Iya. Sebetulnya kan passion itu kan apa ya namanya? Kalau aku searching sebelumnya ya, passion itu kayak suatu gairah seseorang ketika dia mengerjakan sesuatu gitu kan. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu, dia itu merasa dirinya tuh kayak senang aja gitu, nikmat gitu. Dan aku bersyukur aku nemuin passion aku di Press. Kenapa? Soalnya waktu itu lagi ada satu kepanitiaan waktu itu masih jadi anggota. Kepanitiaan itu kayaknya debat kandidat waktu itu. Dia kebetulan nekat ngambil divisi PDD gitu. Itu pertama kali banget aku belajar desain kan waktu itu. Bener-bener masih apa ya dibilang ya, noob banget lah gitu desainnya kayak gitu. Terus akhirnya ketemu sama satu orang di situ yang
apa namanya, kayak ngarahin aku gitu, kamu tuh gini gini gini, terus kayak aku dikasih support tuh, ternyata tuh kamu tuh punya loh apa namanya, bakat di sini gitu. Akhirnya kan aku punya, oh ya udah aku punya bakat gitu kan, dan akhirnya ya udah, makin lama seru juga ya kalau diikutin, dan aku makin nyaman, dan sekarang aku ketemu fashion tuh lebih ke desain grafis. Jadi intinya untuk menemukan passion itu gimana Kak? Kamu harus temuin hal yang membuat kamu senang ngelakuin satu hal itu apa, gimana kamu mau ngelakuin hal itu berjam-jam. Terus tadi kan di awal Kakak bilang kalau Kakak menjabat sebagai Demin ya, Demin Eko. Itu apa yang Kakak rasain waktu itu? Gimana rasanya? Rasa apanya nih? Rasa dari segi awal suka dukanya lah di Demin Press ini. Demin Eko ya? Suka duka ya? Iya. Kalau kayaknya buat dukanya lumayan deh. Kalau dukanya itu apa sih namanya? Ketika ada beberapa ministry yang kadang minta desain yang apa namanya H-1 hari, atau bahkan ada beberapa yang minta H-1 jam, itu tuh bikin keteteran banget, dan pasti karena kamu udah jadi susah gitu kan. Jadi meskipun kita udah punya SOP gitu loh, jadi emang di deadline-nya ya? Iya, masalah deadline itu. Dan biasanya kan tiap bulan kita harus punya konten ya, kontennya harus terus naik. Itu ngejar kontennya, gimana nyesuaiin waktu antara organisasi sama akademi gitu ya, susah. Terus kalau senangnya itu yang jadi paling membahagiakannya itu ketika apa namanya, kita punya apa namanya, bisa nyelesain proker gitu. Ketika satu proker yang kita susun udah, kita bisa selesai gitu. Jadi kayak Kak. Oke, ketika Kakak masuk di MO, apakah desain Kakak itu jadi lebih bagus atau lebih baik? Alhamdulillah banget ya, aku bersyukur banget. Karena kenapa? Kan emang dasarnya desainku waktu dulu tuh masih, maksudnya dibilang bagus juga enggak ya. Terus di MO kan dituntut ya, kita dituntut buat kamu harus bikin konten A, konten B, konten C gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus gerak tuh. Gimana kalau ketika kita nemuin satu, oh ya, ini harus begini nih. Tapi ketika kita dapat project, kita kan harus nyari tahu kan, nyari tahu entah itu di mana, ini kita tuh gimana sih gitu. Akhirnya hal itu terus berulang gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Iya. Jadi ketika tadi banyak dukanya, itu gimana sih Kak caranya agar bisa konsisten gitu di dalam membuat sebuah karya ini? Konsisten yang maksudnya kan tadi kan ada duka. Oke Kak, ini pertanyaan muncul dari pribadi aku sih, kayak gimana cara Kakak menyikapi atau misalkan ketika Kakak berorganisasi, dan di organisasi itu memang memberikan skill, memberikan manfaat untuk kita, tapi di dalam organisasi itu lingkungan membuat kita nggak nyaman gitu atau toksik, apa yang akan Kakak lakuin? apa yang aku lakukan? Lingkungan sendiri kayak lingkungan dalam organisasinya. Iya. Aku lebih lihat dari lingkunganku dulu sih. Karena ketika lingkungan aku udah ketika lingkungannya udah enak, udah nyaman, nanti secara nggak langsung itu nggak sih kayak apa yang kita mau pelajari juga jadi lebih gampang sih. Tapi dibanding ketika misal lingkungan ini lingkungan toksik, kita mau maksudnya mau nunjukin kemampuan kita, ternyata lingkungan nggak ngedukung kita, dia nggak suka sama kita apa, jadi ngehambat gak sih? Iya, masih bisa dibilang organisasi itu dari kata, misalnya bukan lingkungan ya, tapi organisasinya itu bisa support kita. Tapi kalau lingkungannya bukan, kayaknya kalau pribadi nggak, aku mungkin nyari lingkungan yang bisa support aku, meski dia mungkin belum bisa dibilang berkembang banget, tapi dari lingkungan yang mendukung, support dari anak-anak, itu bisa menunjang buat apa namanya, menunjang kemampuan aku buat jadi lebih baik. Berarti emang Kakak lebih memilih untuk keluar ya ketika lingkungan itu nggak relevan atau misalkan toksik lah gitu ya. Kalau pribadi kayak gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang nyaman sih Kak. Apakah selama ini Kakak nyaman di press? Alhamdulillah aku nyaman. Oke.
Alhamdulillah, karena apa ya? Ya tadi lingkungan freshnya, lingkungan teman-temannya ya. Menurut aku ya satu mereka nggak ada yang namanya kelompok dalam kelompok. Nggak ada yang namanya kelompok dalam kelompok. Terus ketika apa namanya? Ketika satu orang itu merasa kesusahan, biasanya orang anggota lain mereka kalau di Jakarta ya waktu itu aku merasa ketika ada satu anggota yang kesusahan, mereka nyoba buat apa namanya membantu gitu. Mulai aku masalahnya. Support ya. Dan setiap ada event atau kegiatan kepanitiaan atau apa, kerjasama mereka itu kelihatan banget gitu. Tanggung jawabnya mereka sih ya mungkin ada satu dua oknum yang enggak tuh ya wajar kan gitu. Jadi di tes ini nggak saling mendahului ya, jadi bareng-bareng gitu ya. Ngomongin tentang nyaman sih kak. Apakah selama ini kakak nyaman di tes? Alhamdulillah aku nyaman. Alhamdulillah karena apa ya? Ya tadi lingkungan freshnya, lingkungan teman-temannya ya. Menurut aku ya satu mereka nggak ada yang namanya kelompok dalam kelompok. Nggak ada yang namanya kelompok dalam kelompok. Terus ketika apa namanya? Ketika satu orang itu merasa kesusahan, biasanya orang anggota lain mereka kalau di Jakarta ya waktu itu aku merasa ketika ada satu anggota yang kesusahan, mereka nyoba buat apa namanya membantu gitu. Mulai aku masalahnya. Support ya. Dan setiap ada event atau kegiatan kepanitiaan atau apa, kerjasama mereka itu kelihatan banget gitu. Tanggung jawabnya mereka sih ya mungkin ada satu dua oknum yang enggak tuh ya wajar kan gitu. Jadi di tes ini nggak saling mendahului ya, jadi bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya kan, banyak ya. Oke, di tahun 2023 ini kan kakak masih ya, entah skripsi, kegiatan lain dan sebagainya. Gimana cara kakak membagi waktu antara kegiatan dan me time? Nah, me time kan perlu ya. Itu gimana sih kak cara bagi waktunya? Kalau aku karena aku orangnya harus apa-apa terorganisir ya. Iya. Jadi aku biasanya ngebagi jam itu loh ngebagi beberapa bagian jam itu dari pagi sampai siang aku harus bantu ibu karena ibu kan punya kerjaan gitu kan. Aku bantu terus nanti dari siang sampai malamnya itu aku fokusin buat aku ngerjain skripsi gitu kan. Terus lanjut nanti setelah habis sisa biasanya ada jeda. Ya mungkin 1 jam 2 jam gitu buat aku istirahat kan. Nah habis itu aku baru lanjut ngerjain ya kayak misal entah itu aku benerin portfolio aku atau aku sekedar buat nonton film atau ngerjain kerjaan-kerjaan yang kayak ya yang buat persiapan kerja lah gitu. Jadi lumayan ya bisa membagi waktu ya kak. Sejauh ini lumayan. Berarti kakak buat to-do list dulu nih pagi hari gitu atau gimana? Aku gak ada to-do list spesifik sih. Cuma nulis kayak hari ini ngerjain skripsi, hari ini ngerjain apa gitu. Oh, jadi nggak ada waktu nganggur nih? Nggak ada ya sih ya? Enggak. Oke, balik lagi ke organisasi sih kak. Aku mau nanya terkait pernah, nah itu gimana? Gimana kan jadi Gimana cara kakak menyikapinya gitu? bosennya itu bosen yang Jenuh gitu, capek. Pasti kan di organisasi ketemunya itu terus kan, terus kerjaannya gitu terus. Apalagi kakak kan di PDD ya, makanya untuk lebih spesifiknya ke desain itu. Pasti yang dikerjain itu terus kan. Nah itu apa yang kakak lakuin ketika bosen? bosen kayak justru aku lebih enjoy sih. Oh iya. Lebih enjoy, cuma mungkin bosannya itu ketika dapat tugas yang berulang kayak bikin apa di template ini lagi itu sih. Tapi sejauh aku ngerjain desain game aku pengen aja sih. Karena memang itu passion kakak ya. Jadi Iya, memang jadi aku enjoy ya. enak aja ngerjainnya. Kalau aku pernah minta tuh ya itu ada kerjaan nggak? Oke nih kak, aku kan fresh juga nih. Terus aku belum pernah nih nyobain di divisi PDD yang buat desain. Tapi aku pengen nyoba. Nah, langkah awalnya itu harus gimana kak? Untuk aku yang orang awam. Oh, mau belajar. Iya. Belajar desain. Iya. Kalau menurut aku ya, hal pertama yang kamu mau pelajari itu tentunya kamu harus punya
pelajarin lagi kayak tiap apa namanya tools-toolsnya itu kegunaannya apa gitu. Jadi misal kamu nyoba-nyoba aja gitu, kamu klik sana, klik sini, klik sana, klik sini gitu. Nanti ketika kamu udah merasa nyaman dan enak ngelakuin itu, nanti kamu ke tahap berikutnya gitu, namanya kayak kamu belajar apa namanya kayak kaidah-kaidah dari desain gitu. Ada hal-hal dasar yang harus kamu pahami gitu di desain itu. Kayak semisal penggunaan warna itu harus kayak gimana, terus kayak tipografi, terus gimana caranya masukin antara font satu sama font selanjutnya itu kayak gimana gitu. Nanti kamu itu ya, tapi itu juga harus sambil praktek ya. Jadi misal kamu merasa pas kita coba kok nggak bagus ya, kok jelek ya nggak apa-apa gitu kan, karena itu percobaan pertama, nanti kamu ulang terus nanti kelihatan sendiri perkembangan. Jadi nih untuk apa ya, ketika itu kan tadi cara untuk orang awam ya kak. Nah kalau misalkan kakak nih yang udah pro banget nih, amin udah pro banget, nah tapi stuck gitu mau bikin apa nih, desain di mana kan kosong nih, itu apa yang kakak lakuin? Maksudnya kayak nyari inspirasi. Iya, nyari inspirasi. Iya. Kalau aku, misalnya kan biasanya orang-orang tuh beda ya cara buat mereka cari idenya. Tapi kalau aku pribadi biasanya aku itu keluar karena keluar rumah. Ya keluar rumah buat nyalain suntuknya itu, buat nge-refresh isi kepala gitu dulu. Habis itu aku lihat beberapa referensi, entah itu di website atau di media sosial gitu. Dan hal yang paling gampang mungkin ya, kan kalian kan maksudnya orang-orang kan sering ya nih, yang namanya nge-scroll gitu kan. Nah biasanya kalau aku ikutin beberapa akun khusus yang menurutku itu bisa jadi referensi buat aku gitu. Jadi ketika aku nemu satu desain yang aku rasa oh ya ini bagus nih gitu, biasanya aku simpan dulu. Nah nanti ketika aku dapat project atau kerjaan lagi, aku bisa oh ya aku punya referensi ini loh, nanti aku kayaknya bagus deh kalau aku terapin di contoh yang kemarin kita ngelakuin ATM. Jadi intinya keluar rumah dulu nih, buat menghirup udara segar ya. Gitu. Nah ini kan kakak udah passionnya udah di desain nih, apakah kedepannya untuk di dunia profesional kakak juga akan di dunia desain juga apa gimana? Sepertinya iya, karena hal yang sejauh ini aku nyaman ngerjain ya cuma desain. Oke. Berarti nanti apply-nya di dunia desain ya? Iya, begitu. Oke nih kak, pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, lebih ke mengajak teman-teman semua yang ingin job invest, khususnya maba nih semester 1, maba UIN Jakarta, kenapa dari Kamila kenapa harus job invest? Di sini ya. Buat teman-teman semuanya, kalian harus banget join Fresh, di mana Fresh ini tempat-tempatnya orang yang banyak prestasinya, lingkungannya itu enak, terus apa namanya proper-propernya juga pokoknya asik deh teman-teman. Gak akan aku jamin gak akan rugi buat join di Fresh karena alumninya juga banyak, relasinya juga luas, jadi kalian bisa banget manfaatin hal-hal yang ada di Fresh gitu sih. Gitu aja. Terima kasih Kamila sudah meluangkan waktunya di Fresh Talk ini. Mungkin itu aja teman-teman dari kita.